apakah nama negara kita menurut syarat agama Islam itu sudah dikategorikan sebagai negara Islam dengan tidak mensematkan nama negara Islam Republik Indonesia. Kemudian ideologi bangsa kita juga tidak menyebutkan Al-Quran, hadis, ijma, kias di situ. Apakah sing ngoten niku diarani negara kafir apa ya negara Islam? Jawabanipun, sesungguhnya negara kita Indonesia dinamakan negara Islam. Ngoten jawaban Ibu. Karena telah pernah dikuasai sepenuhnya oleh orang Islam, walaupun pernah direbut oleh kaum penjajah kafir, tetapi nama negara Islam tetap selamanya. Ngoten. Niki mundute saking kitab Bughyatul Mustarsyidin mas'alatu ya. Kullu mahallin qadara muslimun sakinun bihi alal imtina'i minal harbiyina min zamanin minal azmani yasiru daro islamin tajri alaihi ahkamuhu fi dzalikaz zamani wa ma ba'dahu. Niki sanes Quran lho nggih. Niki sanes Quran, tapi niki pendapat ulama wonten ing kitab Bughyatul Mustarsyidin. Setiap panggonan yang pernah dikuasai oleh orang muslim dan orang muslim bertempat di situ mampu menghalau orang-orang non-muslim untuk menyerang daerah itu di suatu masa, di suatu zaman dari beberapa zaman, ngoten nggih, maka daerah itu dinamakan Darul Islam. Yang berlaku atas daerah itu hukum-hukum Islam pada zaman itu dan zaman setelahnya. Nah, ini niku gambarannya kan sakderenge londo teko, nggih Bapak Ibu. Khususnya Jawa sampai ke Betawi niku lak sudah banyak kerajaan-kerajaan Islam. Mataram Islam, kemudian Cirebon Islam, jauh sebelum Londo teko. Berarti ini persis kali sing didhawuhi niki, Pak. Indonesia pernah dikuasai oleh orang Islam, ngoten nggih. Dan orang Islam berada di situ, orang kafir pun terhalau tidak masuk di situ. Nah, daerah itu dinamakan daerah Islam dan berlaku hukum Islam. Pada zaman itu niku napa? Zaman di mana pemimpinnya Islam dan setelahnya. Maksudnya setelahnya niku mangke umpama tembe wingking dilalah, kemudian wong Islam kalah dikuasai oleh orang non muslim, itu tidak menghalangi penyebutan bahwa daerah itu kategorinya tetap daerah Islam. Ngoten. Wa inin qata'a intina'ul muslimina bistilahil kufari alaihim wa man'ihim min dukhulihi wa ikhrajihim minhu. Walaupun kekuasaan Islam pernah terputus, nah ngoten nggih, pernah terputus sehingga dikuasai oleh orang-orang kafir. Orang kafir melarang orang muslim masuk di situ, mengelola daerah itu. Ngoten niku juga tidak menghalangi daerah itu tetap dikategorikan sebagai daerah Islam. Ngoten. Wa khina idin fatasmiyatu daru harbin suratan la hukman. Di saat daerah yang dulunya pernah dikuasai Islam kemudian dikuasai oleh orang non muslim, maka di saat dikuasai oleh orang non-muslim, andaikan daerah itu disebut daerah kafir, maka penyebutan daerah kafir itu lafdon itu napa ya? Jobone mawon, tidak secara maknawi la hukman. Jenenge mawon, tapi secara hukmi iku jane tetep negara Islam. Terus teng mriki faulima ngoten, anna ardom Betawi. Ngoten iki langsung dijawab ngoten. Faulima anna ardom Betawi bal wa ghaliba ardi Jawa
daru islamin. Nah, langsung ngoten dawuh. Listilahil muslimina 'alaiha sabiqan qoblal kuffar. Lah sing memberikan komentar niki wis bare londo menjajah niki, Pak. Artosipun yang memberikan fatwa hukum niki, fatwanya muncul saat Indonesia sudah pernah dijajah oleh Belanda. Dari keterangan di atas dapat diketahui bahwa daerah Betawi, bahkan umumnya daerah Jawa, ngaten nggih, itu disebut daru islamin, daerah Islam. Alasannya listilahil muslimina 'alaiha sabiqan, karena pernah dikuasai oleh orang-orang muslim masa lalu, qoblal kufar, sebelum orang kafir menguasai Indonesia. Mun lek wis ngeten iki lho Pak, terus ana wong muni apa jenenge? Indonesia negara kafir, Indonesia negara tauhid ngoten niku lho. Padahal sakniki ndelek perspektif fikih pun ngoten niku. Kok wani ngono sakniki ngeten mawon, khususnya Indonesia, mboten usah jauh ke depan. Misalnya ada orang mengatakan bahwa negara kita bukan negara Islam, walaupun pemerintahnya bukan pemerintahan dengan sistem Islam nggih Pak nggih, tetap sistemnya Pancasila, tetapi Pancasila itu tidak bertentangan dengan Islam, ngoten lho anune niku. Sehingga sing digawe patokan para ulama dhewe bukan penamaan keislamannya yang menjadi penting, tapi justru nilai-nilai Islamnya yang dimasukkan untuk menjadi sumber inspirasi di dalam mengatur negeri ini agar konsensus bersama yang bineka niku tetap tunggal ika. Tanpa ngoten niku mangke akhiripun ada kecemburuan, keperbedaan. Mergane wong beda niku kan ngeleki mboten dikemas dengan baik, perbedaan akan menjadi lebih menganga jurangnya. Tetapi kalau perbedaan itu dicarikan simpul-simpul kesamaan, akhiripun simpul kesamaan inilah ingkang mendorong orang walaupun beda tetapi merasa menjadi satu kesatuan. Sehingga Kiai Haji Ahmad Hasyim Muzadi lek dawuh, kenapa kiai-kiai kita dulu memilih napa menika Pancasila, dan Pancasila sila pertama pun itu tidak mengadopsi dari Piagam Jakarta. Ingkang Piagam Jakarta dawuhipun ketuhanan dengan menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluknya. Kiai Hasyim memberikan komentar ngeten, dalam mengatur sebuah negara yang di situ berbeda suku bangsa, berbeda agama, berbeda pulau dan lain-lain perbedaan sing wonten, itu bahasa yang menjadi kekhususan internal sebuah agama jangan dipakai. Ngoten. Kula baleni nggih, bahasa yang menjadi kekhususan internal sebuah agama jangan dipakai. Karena ini menimbulkan kecemburuan yang lain. Tetapi pakailah bahasa yang universal sehingga semua agama menjadi bisa menerima. Berbeda budaya juga bisa menerima. Dan yang krusial justru di sila pertama. Sehingga sila pertama akhiripun menjadi seperti sekarang. Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ketika wis ngeten iki, mila kula jenengan akhiripun boten perlu malih terbawa dengan pola-pola bahwa kita tetap harus berjuang memindahkan ideologi bangsa menuju ideologi yang Islam. Lek cara ijtihad Mbah Hasyim tidak perlu, ngoten nggih. Karena negara Indonesia ini sejak awal dari perspektif fikih sudah dikategorikan sebagai darul Islam.